Assalamualaikum, halo sahabat sehat. Selamat datang di podcast RSUD Ahmad Safi Ma'arif. Alhamdulillah kali ini kita sangat berbahagia tentunya karena kita kedatangan Ibu Direktur RSUD Ahmad Safi Ma'arif. Kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau, bagaimana arah pengembang rumah sakit, kemudian komitmen tentunya ya Bu ya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung. Baik Ibu, boleh dong Ibu memperkenalkan diri dulu kepada sahabat sehat yang nonton podcast kita pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu host yang sudah mengundang saya di acara podcast kita ini, podcast perdana ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Riantis Capanay. Saya lahir di Jakarta tanggal 2 Januari 1978. Jadi sekarang umurnya sudah cukup lah memasuki masa-masa. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Orang tua aslinya keduanya dari pesisir selatan, namun domisilinya di Jakarta. Ayah sudah meninggal, ibu sekarang masih ada dan berdomisili di Jakarta bersama saudara-saudara saya lain. Suami saya kami sama-sama dari pesisir selatan. Saya mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Alhamdulillah sudah ada yang kuliah, SMA ada yang bungsu, itu masih SMP. Semuanya yang bersekolah di Sijunjung. Dan sekarang saya tinggalnya di dalam lingkungan rumah sakit, satu-satunya rumah dinas. Tetangga saya adalah pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Baik, hobi ya mungkin sama kayak ibu, kita hobinya jalan-jalan, hobinya membaca, dan juga suka aktivitas lainnya lah. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalan yang luar biasa. Nah selanjutnya Ibu, boleh dong cerita bagaimana perjalanan karir Ibu sehingga dipercaya menjadi Direktur RSUD ASM ini? Oke, baik, pertanyaannya menarik. Jadi direktur sebenarnya tidak ada cita-cita awalnya ingin terjun di manajerial. Kami dari 2005 saya sudah jadi dokter PTT di pesisir selatan, tepatnya di Puskesmas Tapan. Kemudian dipercaya menjadi kepala puskesmas Tapan, kemudian juga Puskesmas Ranti. Kemudian tahun 2012 kami dipercaya tiba-tiba diceburkan dalam manajerial, dikasih pelayanan kesehatan di dinas kesehatan selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pernah juga menjabat sebagai kepala bidang pelayanan di rumah sakit Muhammad Zain di Painan, dan juga ada kepala puskesmas lagi Salido, terakhir di kepala bidang penunjang di pesisir selatan. Kemudian pada tahun 2022 kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi direktur di rumah sakit Ahmad Safi Ma'arif ini. Itu kesempatan diberikan oleh Pak Bupati. Itu rasanya saat itu kesempatan kan gak datang 2 kali ya. Iya, Nah, jadi saat itu ada kesempatan, rasanya kita ingin berkembang, ingin memulai sesuatu yang lain karena sudah 17 tahun di rumah sakit di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan izin keluarga tentunya, suami, anak-anak dan juga orang tua. Kami menerima kesempatan itu. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipercaya. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, luar biasa ya Bu, perjalanan karir yang cukup panjang dan alhamdulillah dipercaya menjadi Direktur RSUD Sijunjung waktu itu ya Bu ya namanya, sekarang baru Direktur RSUD ASM. Nah baik Ibu, mau tanya nih, apa saja sih hal yang paling Ibu syukuri ketika menjadi seorang pemimpin di RSUD ini tentunya? Yang paling disyukuri adalah pertama karena dikasih kepercayaan ya, karena kepercayaan itu kan mahal ya menurut kami, dan tanggung jawab moralnya cukup besar di situ, pertanggungjawaban kita. Jadi kami bersyukur diberikan kepercayaan oleh Pak Bupati hari itu, dan dengan kepercayaan itu kami saya berkomitmen bagaimana bisa melaksanakan apa yang menjadi visi misi dari Pak Bupati, tujuan dari pemerintah ini, bagaimana rumah sakit ini ke depannya.
Jadi mudah-mudahan kesempatan ini bisa kami jalankan sebaik-baiknya sehingga rumah sakit ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Sejunjung dan mungkin di sekitar-sekitar Kabupaten Sejunjung. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Nah, nilai apa yang Ibu pegang dalam menjalankan kepemimpinan di RSUD ASM ini? Oke. Baik, untuk nilai yang kami pegang, pertama buat saya kita bekerja itu harus berintegritas ya. Salah satunya kejujuran, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sesuai dengan aturan, dengan integritas, mudah-mudahan itu dijalankan, outputnya akan berdampak dengan baik. Kemudian juga dalam bekerja kita harus, karena kita pimpinan, kita harus menjadi teladan, karena pasti anggota akan melihat kita dan mencontoh apa yang kita lakukan. Dan dalam memimpin suatu organisasi kita membutuhkan kolaborasi dan komunikasi. Jadi memang itu PR kami saat kami baru masuk, yang komunikasi, kolaborasi yang harus kita tingkatkan, karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan, apapun pembahasan yang akan kita hadapi, itu bisa selesai kalau kita lakukan dengan bersama-sama. Sebelum masuk nih Bu ke topik yang lebih serius, nah boleh dong kita tanya-tanya. Saya penasaran nih. Misalnya kalau hari libur, Ibu biasanya ngapain gitu ya? Jalan-jalan bersama keluarga atau menghabiskan waktu di rumah? Oke. Kalau hari libur itu biasanya kita kan libur Sabtu Minggu tuh. Sabtu Minggu tuh kita quality time, bisa me time, bisa family time. Ya, karena Sabtu anak juga masih dengan sekolah. Nah, kalau hari Minggu itu memang hari untuk hari ibu kalau kami bilang. Jadi hari ibu memasak untuk keluarga. Kalau untuk liburan kita tidak continuous setiap minggu. Itu nanti ada hari-hari yang kita khususkan untuk liburan. Karena inginnya kan liburan itu kan bersama-sama dengan anak. Jadi ada anak yang sudah tidak di Sejunjung, kita menunggu. Yang jelas setiap tahun pasti kami mudik pulang kota kan. Iya, pulang kota itu ya, udah Bu, ya? sambil liburan itu. Iya. Begitu kurang lebih sih. Karena buat kami yang penting kualitasnya ya, bukan kuantitasnya. Anak semakin besar, terus semakin beda ya cara pendekatannya. Gitu. Kita masuk nih Bu, pertanyaan berikutnya. Apa impian terbesar Ibu untuk rumah sakit ini selama 5 tahun ke depan? Oke. Untuk 5 tahun ke depan pasti kita berpedoman pada apa sih tujuan kita ya, visi kita. Kalau saya, mimpi saya nih rumah sakit ini 5 tahun ke depan ini rumah sakit yang dipercaya seluruh masyarakat Kabupaten Sejunjung, sehingga mereka akan datang semuanya ke sini untuk berobat. Artinya visi kita terpenuhi, menjadi rumah sakit yang dicintai oleh masyarakat dan dipilih. Itu mimpi yang besar ya. Karena untuk menjalankan mimpi itu kan perlu kita siapkan semuanya. Berarti saat itu SDM-nya sudah lengkap, saat itu teknologinya sudah update, kemudian sarana prasarananya pasti sudah mumpuni, semuanya sudah lengkap. Artinya jadi masyarakat nggak perlu untuk berpikir berobat tuh jauh-jauh. Nah, cukup di sini saja. Semuanya ada di sini gitu semua ya, ada di sini. Jadi all in one gitu kan. Ya, karena kan kita tahu sama tahu ya, kita cukup jauh dari kabupaten, dari kota. Itu mimpinya untuk kedepannya. Karena masyarakat kalau kita kan selalu berpikir walaupun kita rumah sakit pemerintah ya, harapannya layanannya tetap harus seperti dengan swasta kan, begitu kan. Nah, jadi mimpinya makanya kita punya visi bagaimana kita dipilih. Nah, untuk dipilih kan harus punya hal yang berbeda. Nah, hal berbeda itulah proses yang kita jalani selama 5 tahun ke depan. Semua layanan-layanan yang kita kembangkan, mengikuti dengan program pemerintah dan juga mengikuti dengan kearifan budaya kita, kebutuhan masyarakat terkait layanan kita. Jika masyarakat ingin berobat ke sini, nah pengalaman seperti apa yang ingin Ibu hadirkan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di RSUD ASM ini? Bicara pengalaman ya, memang sekarang ini trennya adalah kita bagaimana rumah sakit menghadirkan patient experience. Sekarang ceritanya bagaimana pasien itu pulang dari rumah sakit bisa bercerita, bukan lagi bicara service excellence saja kan, seperti itu. Artinya kami berharap masyarakat, pasien ya khususnya yang datang ke rumah sakit itu nanti mendapatkan pengalaman yang berharga. Artinya mereka melihat rumah sakit ini memberikan pelayanan yang cepat, berarti responnya cepat, kemudian ramah, hospitality, keramah tamahan, dan juga profesional. Karena 3 hal tersebut yang akan
menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi masyarakat. Jadi harapannya nanti orang ke rumah sakit itu tidak menghabiskan waktu. Jadi dia datang set langsung periksa pulang. Kemudian dia datang ada yang menerima dengan ramah, dengan senyum, baik dari visual, verbal maupun vokalnya. Kemudian mendapatkan pelayanan profesional, artinya saat dia datang kita sudah bisa mendiagnosa sakitnya apa, artinya alat kita sudah lengkap, kemudian dokternya sudah kompetensinya terus kita tingkatkan, jadi pasien puas. Ujungnya adalah mereka puas datang ke sini dan mereka akan bercerita nanti kepada siapa saja yang dia temui, oh datanglah ke sini karena layanannya cepat, pelayannya ramah dan profesional. Nah itu mungkin yang kami harapkan, yang sedang kita wujudkan bersama-sama dengan tim yang ada di rumah sakit. Bagaimana hal tersebut bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena kami berprinsip kita melayani pasien seperti kita ingin dilayani. Gitu. Apa perubahan paling nyata yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD ini, Bu? Perubahan ya, jadi kalau kita bicara kualitas rumah sakit itu kan ada 3 unsur yang penting. Yang pertama SDM-nya, kemudian sarana prasarana dan alat kesehatannya, yang ketiga prosedurnya atau standar pelayanannya. Artinya 3 hal tersebut harus kita lakukan secara bersamaan terkait perubahan. Nah, untuk perubahan peningkatan kualitas SDM kita mendapatkan juga dukungan dari baik APBN, APBD maupun anggaran kita sendiri untuk peningkatan kompetensi petugas. Contohnya untuk mendukung program KJSU, KIA dari Kemenkes memberikan bantuan untuk dokter spesialis fellowship namanya kan magang yang kita sudah dapatkan itu untuk onkologi atau kanker, kemudian untuk hemodialisa atau cuci darah. Kemudian juga kita disupport dengan anggarannya itu untuk pelatihan juga bukan hanya dokternya tapi juga perawatnya dan apotekernya. Itu ada yang dana BLUD dan juga dana APBD. Jadi itu untuk peningkatan kualitas kita juga harus melakukan perubahan terhadap kompetensi SDM kita dan juga pelatihan yang kita lakukan secara internal. Jadi sharing ilmu dengan antara dokter spesialis dengan dokter umum atau dengan perawat dan sebagainya. Dan bukan hanya tenaga kesehatan juga tenaga non kesehatan. Kemudian terkait sarana prasarana rumah sakit juga dituntut kan supaya alat kesehatannya terstandar, sarana juga lengkap dan itu juga kita dapat bantuan tuh dana 3 tahun belakangan ini kita selalu dapat anggaran baik dari Pemda maupun dari DAK dan juga kita kekurangannya kita tutupi dengan anggaran BLUD. Jadi seperti kayak ada gedung rawat inap kelas 2 nih, kelas 3 itu gedungnya kelas 3 tuh, tapi standarnya kayak pasien VIP gitu ya. Nah, dia AC-nya semuanya AC dan sudah sesuai dengan standar kelas rawat inap standar sesuai dengan arahan Kemenkes. Kemudian juga kita punya bangunan gedung hemodialisa. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan cuci darah di rumah sakit. Sekarang dalam proses izin operasionalnya dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian juga kita kemarin dapat juga tuh gedung poliklinik untuk gigi. Kenapa kok gigi gitu kan? Kita kan nggak rumah sakit gigi nih, tapi ternyata memang karena dokter gigi kita ini cukup semangat untuk sekolah dan kita sudah punya 3 dokter gigi spesialis yang sekarang 1 pun sedang sekolah. Jadi nanti kalau udah ada 4 spesialis gigi itu rasanya kita udah jadikan, kita udah mulai berproses tuh dari mulai sekarang gimana kan jadikan tuh merupakan layanan yang prioritas. Jadi itu yang dana-dana yang kita dapatkan dari APBN ataupun APBD. Selain juga nanti ada anggaran yang sedang berjalan untuk cath lab atau untuk ruangan sitotoksik obat kanker. Dan juga beberapa hal yang kita dapatkan alat kesehatan dan sebagainya. Nah untuk juga mengikuti secara zaman teknologi kita juga bertransformasi terkait prosedur. Jadi sekarang kan kalau Kemenkes semuanya serba teknologi informatika atau digitalisasi. Nah kita juga berproses tuh bagaimana supaya cepat,
mulai dengan kita punya RME, rekam medik elektronik, jadi nggak ada lagi orang pakai status, pendaftarannya online, dan tidak ada lagi membawa-bawa kertas, cukup datang ke apotek, tunggu nanti dipanggil, juga ke bagian-bagian lainnya. Jadi semuanya kita proses dan kita masih tetap berkembang karena masih belum sempurna, dan semuanya itu nanti terintegrasi satu sama lainnya terkait juga keuangan dan juga bagian penunjang lainnya. Itu yang sedang kami benahi secara garis besar 3 pokok tersebut yang harus kita sama-sama terus secara kontinu melakukan perubahan dan perubahan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengajak seluruh tim untuk mewujudkan visi pelayanan yang seperti Ibu sampaikan tadi? Rumah sakit ini kan unik ya, kalau kita bicara dia padat ya, padat SDM. Nah kan tadi kan gimana nih SDM yang banyak nih bisa kita satukan dalam visi misi yang sama ya. Jadi yang pertama yang penting kita lakukan, kita harus menjalin komunikasi yang baik ya kan, dan komunikasi dan koordinasi. Dan juga kita di rumah sakit kan kita nggak kerja sendiri, kita punya dibantu organisasi baik yang struktural maupun yang fungsional. Baik nanti ada komite-komite, ada manajerial kepala bidang. Jadi semuanya itu harus puncak-puncak pimpinan di rumah sakit harus kita satukan dulu, samakan visi dan misinya, sehingga nanti itu sebagai panjang tangan kita untuk menginformasikan kepada semua pihak semua sivitas yang ada di rumah sakit, sehingga secara berjenjang kita sama-sama memahami. Harus paham dulu nih visi kita apa sih, kita mau kemana sih, gimana langkah kita. Nah kemudian bagaimana kita mengintegrasikan semua ilmu, semua profesi itu dengan harus satu undang-undangnya apa. Itu ada tata caranya, ada peraturan internalnya, gimana cara komunikasi, gimana cara birokrasinya, gimana hubungan antar unit, antar bidang dan sebagainya. Jadi intinya satu, komunikasi dan koordinasi. Oke, luar biasa. Nah Bu, kalau boleh Ibu menggambarkan rumah sakit ini dengan 3 kata, nah Ibu boleh pilih 3 kata, seperti apa Ibu menggambarkannya? Responsif, ramah dan profesional. Ya, responsif, ramah dan profesional. Oke. Layanan apa Bu yang menjadi kebanggaan RSUD ASM ini? Layanan yang menjadi kebanggaan ya. Semua layanan itu menjadi kebanggaan kami ya, karena semua layanan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan profesional dan sungguh-sungguh. Namun semua layanan itu nanti kan kita jadikan spesifik masing-masing unggulan-unggulannya. Jadi harapannya ke depannya semua layanan itu punya unggulan masing-masing. Jadi sehingga yang tadi kami sampaikan tadi di mimpi kita kan, orang nggak perlu kemana-mana, cukup kasih junjung. Nanti berkembang. Jadi semua dokter bisa mengapresiasikan ilmunya, maka kita harus melengkapi kebutuhan sarana prasarana mereka untuk bekerja, sehingga nanti dia bisa mendiagnosa secara tepat dan pasien juga puas dengan layanan kita itu. Jadi kami harus bangga gitu dengan semuanya. Kalau kita bicara bangga ya, namun nanti juga ada unggulan-unggulan yang kita lihat saat kita membuat unggulan. Kita harus melihat tadi 3 hal tadi. SDM-nya memang sudah ada, sarana prasarana sudah ada. Jadi sehingga nanti untuk segala macam unggulan tersebut yang kita akan jadikan unggulan itu memang kita lihat berdasarkan kebutuhan dari penyakit yang ada di rumah sakit, karakteristik semuanya. Jadi saat ini yang tadi kami sampaikan tadi kan, unggulan kita yang kita ada SDM-nya, yang SDM-nya terus berproses juga meningkatkan kompetensinya, dan unggulan ke depan yang akan sedang kita buat itu seperti cath lab yang nanti bantuan dari Kemenkes kita dapatkan alatnya, kemudian untuk kanker juga Kemenkes akan mendapatkan bantuan alatnya, dan hemodialisa juga insya Allah kita akan segera buka. Bagaimana rumah sakit memastikan Bu bahwa pelayanan diberikan itu tetap aman, cepat dan ramah? Iya, tadi kita sampaikan kan kita harus cepat, ramah dan aman atau profesional ya. Jadi untuk memastikan itu kita memang ada namanya suatu unit yang memastikan secara mutu rumah sakit ini terus terjaga kualitasnya, mutu. Jadi di situ nanti ada namanya komite mutu yang akan memantau semua unit yang ada di rumah sakit melalui indikator-indikator mutu yang sudah kita tetapkan bersama,
dan nanti itu yang akan dilaporkan kepada kami dan kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Memimpin rumah sakit ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah ya Bu. Nah, saya penasaran bagaimana Ibu menyeimbangkan ini antara menjadi seorang direktur di rumah sakit dengan kehidupan berkeluarga tentunya. Oke, menarik ya. Kayaknya menariknya begini, kenapa? Karena kalau kita jadi dokter, kalau sudah menyelesaikan pelayanan pasien kan sampai rumah selesai itu. Iya, udah boleh pulang gitu ya Bu ya, nggak mikir lagi gitu. Tapi kalau kita di manajerial, apalagi di top manajerial, kita tuh selalu 24 jam kan habis, tetap kita berpikir tentang rumah sakit. Kapan tuh anak-anak, kan seperti itu ya pertanyaannya ya. Nah di situ memang kami memang butuh sekali dukungan peran keluarga, khususnya suami dan anak-anak, karena tanpa dukungan mereka, kerelaan mereka, kita di saat-saat tertentu yang kita memang lebih jam kita dibandingkan untuk mereka, nanti kita akan ganti di saat-saat jam yang tadi. Mungkin untuk menyeimbangkannya kita mau membuat komitmen kapan kita harus waktunya dengan keluarga, memang dengan keluarga kita fullkan. Ya kalau mau harus dengan saat bekerja, ada momen-momennya memang harus difokuskan, mungkin ada hal-hal yang urgensi memang tetap kita fokuskan. Jadi tetap, nah makanya di rumah sakit itu supaya kita tidak terlampau berpusat kepada rumah sakit, yang perlu kita bangun kan sistem sebenarnya. Jadi kalau rumah sakit sistemnya sudah jalan, keluarga juga sistemnya juga berjalan, seperti kesepakatan kita di keluarga, maka kita menjalankannya tidak akan terasa sulit. Tinggal yang banyak kita lakukan hanya monef, bukan membentuk lagi kan. Nah karena prosesnya sudah berjalan. Yang beratnya kan saat membangun sistem ini. Apa yang memotivasi Ibu setiap hari ya pergi bekerja, kemudian mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di sini dengan tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung. Oke, baik. Yang memotivasi kita sampai hari ini masih semangat untuk bekerja itu ngelihat senyum orang yang sembuh, yang senyum pasien ya. Kalau kita ketemu pasien, nanti Bu terima kasih, layanannya sudah bagus, kami sembuh. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa kita nilai dengan dengan materi ya. Karena kebahagiaan orang itu kan kebahagiaan kita juga. Jadi kemudian menular ya Bu kebahagiaan. Terus juga nanti kalau ternyata mereka komplain, itu juga merupakan sesuatu yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Pengalaman apa Bu yang paling membekas selama memimpin di rumah sakit ini? Pengalaman yang membekas ya. Jadi pengalaman yang berkesan itu adalah saat misalnya kita mendapatkan suatu ujian ataupun ada penilaian yang deadline-nya tuh cepat gitu kan. Nah saat itu kan disitulah saya sangat salut ya dengan tim-tim saya. Jadi mereka mau gitu dalam kondisi apapun siap gitu kan, bersama-sama kita menyelesaikan ujian juga ataupun hal-hal penilaian, dan inilah luar biasa tim yang kami punya, baik dari manajerial maupun tenaga-tenaga fungsional lainnya. Berpikir teman-teman ini tidak akan bergerak semuanya. Ternyata luar biasa dukungan mereka terhadap kami, terhadap untuk rumah sakit, dedikasinya luar biasa, dan itu memang hal-hal yang sulit untuk kita lupakan. Jadi dalam suatu organisasi memang teamwork itu kan penting. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tim-tim yang luar biasa, baik dedikasinya, integritasnya maupun komitmennya untuk rumah sakit. Apa pesan Ibu kepada pemuda mungkin yang akan menjadi pemimpin masa depan gitu ya Bu? Jadi pemimpin di masa depan lebih sulit menurut kami di sekarang. Kalau masa depan tantangannya itu nanti tantangan digitalisasi, era globalisasi, persaingan. Yang pesannya gini, jadi nanti harus terus belajar. Jadi pemimpin nggak mudah. Jadi kita harus punya bukan hanya fisik yang kuat, tapi juga semangat belajar ya. Apalagi tantangan media sosial yang segala macam bisa diviralkan. Jadi kita harus terus upgrade diri, memotivasi diri. Apa harapan Ibu kepada masyarakat terkait upaya untuk menjaga kesehatan?
menjaga kesehatan ya, karena sebenarnya kan prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk masyarakat sekarang ini tren penyakitnya kan yang banyak bukan penyakit menular, justru penyakit tidak menular. Nah, itu yang perlu dipahami di masyarakat adalah preventif, pencegahan. Bagaimana kita jangan sampai sakit. Nah, jadi kita harus merubah pola hidup kita. Hidup sehat ya. Kalau di Kemenkes kan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, jadi bagaimana kita merubah pola hidup dengan tidak bergadang, kemudian aktivitas fisik atau olahraga, dan juga merubah pola makan. Sama sekarang kan, kenapa sih sekarang pemerintah harus menguatkan kita di KJSU? Semuanya itu kan penyakit-penyakit bukan infeksi, jantung, tidak menular. Jadi itu ayo Germas, ayo aktivitas fisik, ayo kita melakukan screening kesehatan. Ini pesan Ibu mungkin untuk pasien yang takut datang ke RSUD, bisa jadi di pengalaman masa lalu ini ya Bu ya. Ya, kami pernah bertemu dengan masyarakat yang mengatakan kami nggak mau ke rumah sakit Bu, takut gitu kan. Kaget saya kan, kenapa Ibu gak mau ke rumah sakit? Karena saya punya pengalaman yang tidak mengenakan di rumah sakit, jawabnya kan. Terus kita tanya pengalamannya apa? Intinya pengalamannya karena merasa dilayani tidak ramah. Nah, jadi saya tanyakan kejadiannya kapan? Ya, memang kejadiannya sudah lama. Jadi kami sampaikan ke masyarakat, mungkin memang paradigma itu sulit kita rubah, ya kan? Karena kesannya sudah melekat di pikiran Bapak Ibu semuanya, karena kan yang kesan-kesan mendalam itu kan memang susah kita hilangkan dari memori kita. Namun kami ingin menyampaikan, hari ini kami sudah berubah. Keramah tamah itu menjadi prioritas di kami. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan anggota kami yang tidak ramah, silakan sampaikan di dalam form pengaduan kami ada, informasi-informasi telepon juga ada, ataupun mungkin langsung ke kami pun tidak ada masalah, karena kita memang ingin melakukan budaya ramah ini di budaya kerja. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ayo rubah mindsetnya, kembalilah coba berobat ke rumah sakit. Kalau rasanya masih ada yang kurang, silakan lakukan komplain. Kita tidak akan memarahi pasien yang komplain, karena komplain Bapak Ibu semuanya itu penting bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sisi mana kami yang masih kurang, yang perlu kami tingkatkan. Kami yang sudah berubah ini untuk didukung dan diberikan kepercayaan kembali. Terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih kepada sahabat sehat untuk mendengarkan podcast kami. Jangan lupa subscribe, like, and share. Podcast RSUD Ahmad Safi Ma'arif, melayani dengan hati, sehat untuk negeri.